kombinasi amlodipin furosemid dibandingkan dengan kombinasi amlodipin bisoprolol pada pasien hipertensi rawat jalan di RSUD Unita periode Agustus sampai Oktober 2014. Jadi analisis efektivitas biaya ini adalah analisis yang dilakukan untuk membandingkan dua intervensi, dua atau lebih intervensi kesehatan yang memberikan efek yang lebih tinggi dengan daya keluarganya lebih terbatas atau lebih rendah. Sedangkan hipertensi adalah tekanan darah atau keadaan di mana tekanan darah sistolik dan diastolik pada pasien atau pada manusia lebih dari 190/90 mmHg. Nah, jurnal ini menggunakan penelitian deskriptif analitik dengan pengambilan datanya secara prospektif untuk menilai efektivitas biaya penggunaan kombinasi amlodipin furosemid atau amlodipin bisoprolol dengan efektivitas yang lebih antara kedua obat hipertensi. Kemudian kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi pasien yang pertama pasien harus terdiagnosa hipertensi tanpa komplikasi dan harus menjalani pengobatan di poliklinik penyakit dalam RSUD Unita Palu. Yang kedua, pasiennya harus berusia lebih dari 25 tahun ke atas. Kemudian yang ketiga, pasiennya harus menggunakan terapi kombinasi antara amlodipin furosemid atau kombinasi antara amlodipin dan bisoprolol. Kemudian setelah dilakukannya kriteria inklusi dan eksklusi, dilakukan penetapan populasi dan juga sampling. Didapatkan pasien yang memenuhi syarat sebanyak 91 pasien. Kemudian masuk pada kriteria subjek penelitian. Berdasarkan jenis kelaminnya, dari 91 pasien ini pasien yang berjenis kelamin perempuan ada 6 orang dan berjenis kelamin laki-laki ada 3 orang. Kemudian berdasarkan usia usianya dari usia 25 sampai 40 tahun itu pasiennya sedang bergerak. Kemudian pasien berusia 41 sampai 65 tahun ada 62 pasien. Kemudian berdasarkan usia tua di atas 60 tahun sebesar 24 pasien. Kemudian berdasarkan kombinasi obat yang menggunakan amlodipin dan juga furosemid itu sebanyak 45 pasien. Kemudian yang menggunakan amlodipin bisoprolol sebanyak 4 pasien. Untuk lebih lanjut tentang hasil dan pembahasannya akan dibahas oleh Aisyah. Adapun pembahasan dari jurnal kami yaitu analisis efektivitas biaya pengobatan kombinasi amlodipin furosemid dibandingkan dengan kombinasi amlodipin bisoprolol pada pasien hipertensi rawat jalan di RSUD Unita Palu periode Agustus hingga Oktober tahun 2014. Hasil penelitian yang dilakukan di Poliklinik Bagian Penyakit Dalam RSUD Unita Palu, Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu 3 bulan pada bulan Agustus hingga Oktober 2014 diperoleh jumlah pasien hipertensi yang memenuhi kriteria eksklusi sebanyak 91 orang, terdiri dari 43 pasien laki-laki dan 48 pasien perempuan. Sebanyak 45 orang yang menggunakan pengobatan dengan kombinasi amlodipin furosemid, di mana 25 pasien diantaranya adalah pasien yang tekanan darahnya terkontrol dan 20 pasien yang tekanan darahnya tidak terkontrol. Untuk pasien yang menggunakan kombinasi amlodipin bisoprolol sebesar 46 pasien, di mana 25 pasien diantaranya adalah pasien dengan tekanan darah terkontrol dan 21 pasien dengan tekanan darah tak terkontrol. Rata-rata lama terapi pasien untuk kelompok kombinasi amlodipin furosemid selama 34 hari, sedangkan untuk kelompok kombinasi amlodipin bisoprolol selama 35 hari. Adapun total biaya medis langsung merupakan keseluruhan total biaya terapi rata-rata per bulan yang dikeluarkan oleh pasien selama menjalani terapi dan dari baseline hingga evaluasi selama 30-40 hari atau sekitar 1 bulan yang meliputi biaya obat antihipertensi dan biaya pemeriksaan dokter. Biaya obat antihipertensi mencakup biaya seluruh obat yang diresepkan, sedangkan biaya pemeriksaan dokter mencakup biaya periksa dokter dan biaya administrasi sesuai standar RSUD Unita Palu. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu 1. Efektivitas pengobatan penyakit hipertensi rawat jalan di RSUD Unita Palu yang memiliki pengobatan lebih efektif adalah kombinasi amlodipin bisoprolol, di mana selisih penurunan tekanan darah rata-rata sistolik dan diastolik berturut-turut 13,91 mmHg dan 3,48 mmHg. Yang kedua yaitu efektivitas biaya pengobatan berdasarkan nilai ASER dan ISER yang memiliki biaya paling efektif adalah kombinasi amlodipin furosemid, di mana nilai ASER sebesar 306,37. Analisis efektivitas biaya obat
yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi hormon insulin atau karena penggunaan yang tidak efektif dari produksi insulin. Hal ini ditandai dengan tingginya kadar glukosa di dalam darah. Diabetes mellitus itu terdiri dari dua tipe. Yang pertama itu diabetes mellitus tipe 1 yang disebabkan oleh faktor keturunan dan penyakit autoimun. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh gaya hidup. Secara umum, hampir 80% prevalensi diabetes mellitus adalah diabetes mellitus tipe 2. Hasil laporan dari riset kesehatan dasar Skenas pada tahun 2018 tercatat prevalensi diabetes mellitus berdasarkan provinsi urutan tertinggi yang terdiagnosis diabetes mellitus adalah DKI Jakarta sebesar 3,4%. Berdasarkan jenis kelamin, wanita lebih banyak terkena diabetes mellitus dibandingkan dengan laki-laki. Prevalensi wanita adalah 1,8%, sedangkan laki-laki cuma 1,2%. Teknologi pada saat ini berkembang pesat dengan seiring bertambahnya waktu. Begitupun dalam dunia kesehatan, penerapan teknologi canggih mengakibatkan kenaikan biaya kesehatan di Indonesia. Bukan hanya teknologi yang mengakibatkan kenaikan biaya, dan juga pelayanan yang diberikan melebihi kebutuhan pasien dalam pelayanan kesehatan. Pola penyakit degeneratif dan kronik serta inflamasi. Biaya pemeliharaan kesehatan yang semakin tinggi semakin sulit ditangani oleh masyarakat dan pemerintah yang menyediakan dana. Biaya yang tinggi berdampak pada mutu pelayanan kesehatan dan akses masyarakat untuk mendapatkan kesehatan. Dengan adanya kebijakan BPJS, Badan Penyelenggaraan Jaminan Nasional, masyarakat yang sebelumnya tidak mampu membayar jasa kesehatan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga permintaan pelayanan kesehatan tinggi. BPJS yang memiliki konsep SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, menemukan keberhasilan karena transformasi aset ke BPJS memiliki potensi kinerja yang bagus. Kajian farmaekonomi yang mempertimbangkan faktor klinis sekaligus faktor ekonomi dapat membantu para pengambil kebijakan mendapatkan jawaban objektif terhadap bagaimana efektivitasnya jika dibandingkan dengan obat yang telah digunakan. Dengan demikian, ilmu farmakoekonomi dapat membantu pemilihan obat yang rasional yang memberikan tingkat kemanfaatan paling tinggi. Data farmakoekonomi bisa memberikan dukungan berarti untuk berbagai pemeriksaan institusional terhadap medikasi berdasarkan nilai ekonomi. Sejumlah keputusan yang bisa memberikan manfaat dari data farmakoekonomi mencakup manajemen formularium, keputusan penanganan pasien secara individu, kebijakan penggunaan medikasi, dan keputusan alokasi sumber daya. Ini merupakan bidang yang relatif baru. Sebagian besar riset yang sedang dilakukan dan metode yang digunakan dalam evaluasi belum distandarisasi. Namun dengan makin seringnya farmakoekonomi digunakan dalam evaluasi produk obat dan jasa, semakin penting bagi eksekutif perawatan kesehatan untuk memahami prinsip umum dari disiplin ini. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif proporsional dengan desain studi retrospesifik pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang memenuhi kriteria inflasi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Pendekatan dari metode ini dilakukan dengan cara non-probability sampling dengan teknik kuota sampling. Penelitian ini dimulai pada tanggal bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2019 dan pengambilan data setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Pengambilan sampel dengan cara kuota sampling. Sampel atau bahan penelitian. Bahan yang digunakan adalah data rekamedi pasien atau data laboratorium, gula darah sewaktu awal dan akhir, dan data biaya pengobatan pasien. Sampel yang diambil sebesar 210 pasien dengan perhitungan rumus Slovin. Untuk prosedur kerjanya yaitu pengumpulan data dilakukan dengan mencatat data-data yang ada di rekamedi pasien diabetes mellitus tipe 2 yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih tahun 2018. Data yang dikumpulkan adalah usia, jenis kelamin, penyakit penyerta, jenis obat, jumlah biaya pengobatan, serta data laboratorium nilai gula darah sewaktu awal dan akhir. Analisis efektivitas biaya ICE merupakan metode farmakoekonomi yang didambakan dalam rasio biaya efektivitas agar dapat membantu pengambilan keputusan dalam memilih obat yang efektif secara manfaat dan juga biaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran biaya pengobatan antidiabetik monoterapi dan kombinasi di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Metode yang digunakan yaitu proseksional dengan desain retrospektif menggunakan data sekunder berupa data rekam medik yang diambil dari instalasi rekam medik di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 210 pasien yang menggunakan antidiabetik monoterapi dan kombinasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ISA yaitu monoterapi glibenclamid seharga 128.900, kemudian metformin yaitu 2.223.361 rupiah, novorapid seharga 3.100.347 rupiah, sedangkan
Lantus yaitu Rp42.144 dan kombinasi Novorapid plus Lantus seharga Rp4.930.880. Dan Lantus Novorapid plus Acarbose yaitu dengan harga Rp42.884. Kemudian terapi antidiabetik, monoterapi dan kombinasi yang paling cost efektif berdasarkan nilai SL adalah monoterapi oral dilimoglamid seharga Rp128.900. Monoterapi injeksi Lantus yaitu seharga Rp43.124 dan kombinasi Lantus plus Novorapid plus juga Acarbose yaitu Rp42.884. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu efektivitas biaya obat antihipertensi yang digunakan pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih tahun 2018 berdasarkan nilai hasil yang didapatkan bahwa Lantus pen merupakan jenis obat terapi tunggal injeksi paling cost efektif dengan nilai SL sebesar Rp43.124. Untuk terapi kombinasi, Lantus pen plus Novorapid pen plus Acarbose merupakan obat antidiabetik paling cost efektif dengan nilai SL sebesar Rp42.884. Jurnal 3. Biaya utilitas analisis screening interval untuk retinopati diabetik pasien diabetes mellitus tipe 2. Penyebab kebutaan di Amerika Serikat, uji acak coba secara telah dengan jelas menunjukkan bahwa risiko pengembangan visual loss yang parah dari penyakit jantung paru-paru atau PDR dan edema makula dapat dikurangi secara signifikan melalui penggunaan laser fotokoagulasi. Jadi, screening, deteksi, dan pengobatan yang tepat dari PDR dan edema memiliki potensi yang signifikan untuk mengurangi insiden kehilangan penglihatan pada pasien dengan diabetes. Screening sangat penting untuk mencegah kehilangan penglihatan akibat diabetes karena retinopati. Seringkali asimptomatik pada awal perjalanan penyakit. Meskipun tidak ada uji coba acak yang menunjukkan bahwa screening secara langsung mengurangi tingkat kebutaan, model simulasi memprediksi penurunan kehilangan penglihatan dengan screening retina. Sejumlah analisis efektivitas biaya sebelumnya telah menunjukkan bahwa dari sudut pandang masyarakat atau mental, screening tahunan dapat pengobatan untuk PDR dan edema makula adalah intervensi yang hemat biaya. Sebagai hasil dari studi ini, penyediaan screening mata tahunan konteks untuk pasien dengan diabetes mellitus sering diusulkan sebagai ukuran kualitas perawatan. Namun, manfaat interval screening tahunan jarang belum dievaluasi dengan baik, terutama untuk pasien beresiko rendah. Kemudian, analisis sebelumnya dari screening penyakit mata diabetik belum cukup diperiksa manfaat marginal dari peningkatan frekuensi screening atau metode khusus untuk menargetkan pasien. Sebagai contoh, disarankan bahwa semua pasien dengan diabetes tipe 2 di screening saat diagnosis, dan jika hasilnya negatif, screening lebih lanjut ditunda selama 3-4 minggu. Prediktor klinis retinopati diabetik juga dapat digunakan untuk secara efektif stratifikasi frekuensi screening mata diabetik, misalnya resiko retinopati, dan akhirnya kebutaan dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kendali glikemik. Jadi, jurnal ini berusaha untuk mengevaluasi apakah kadar hemoglobin A dapat digunakan untuk secara efektif stratifikasi frekuensi screening retina diabetes dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya screening. Metodenya menciptakan model Markov non stasioner untuk mensimulasikan perkembangan diabetes retinopati dan makula edema. Pasien yang disimulasikan berdasarkan apakah mereka mengalami retinopati non-proliferatif berdasarkan klasifikasi IRD House yang dimodifikasi, retinopati proliferatif, edema, makula, atau kebutaan. Pasien yang tersimulasi kemudian diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan apakah mereka telah didiagnosis menderita dari retinopati atau edema makula.
untuk memberikan basis populasi pasien dengan diabetes tipe 2 untuk penelitian dengan menggunakan karakteristik populasi diabetes yang lebih tua dari 40 tahun dalam survei pemeriksaan kesehatan dan gizi nasional ketiga. Sampel perwakilan nasional dari populasi Amerika Serikat, pasien dikelompokkan ke dalam tingkat awal penyakit mata dalam model berdasarkan prevalensi berbagai tingkat penyakit mata diabetik yang dilaporkan dalam pemeriksaan kesehatan dan gizi nasional ketiga. Kami menggunakan regresi logistik ordinal untuk memperlancar prediksi tingkat penyakit mata berdasarkan usia dan kontrol glikemik. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa dari hasil jurnal yang ketiga, yaitu hasil screening retina pada pasien dengan diabetes tipe 2 adalah interferensi yang efektif. Namun, pengurangan resiko bervariasi secara diametris menurut usia dan tingkat kontrol glikemik. Rata-rata pasien berisiko tinggi berusia 45 tahun dan memiliki tingkat hemoglobin A1C sebesar 11%. Keuntungan dari 21 hari penglihatan saat disaring setiap tahun ketiga, sementara pasien yang berisiko rendah yang berusia 65 tahun dan memiliki tingkat hemoglobin A1C sebesar 7% keuntungan. Rata-rata 3 hari penglihatan biaya efek marginal screening setiap tahunnya juga bervariasi. Pasien dalam kelompok berisiko tinggi menghabiskan biaya tambahan sebesar Rp593.899 yang didapat. Sementara yang ada dalam kelompok risiko rendah biaya tambahan yaitu Rp3.122.000 yang didapat di populasi Amerika Serikat. Screening retina setiap tahunnya untuk pasien dengan diabetes tipe 2 berharga Rp1.575.378 yang didapat. Yang selanjutnya, sambil menyaring setiap tahunnya, setiap tahun ketiga seharga Rp729.266,429. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan, di mana screening retina tahunan untuk semua pasien dengan diabetes tipe 2 tanpa retinopati yang bereaksi sebelumnya mungkin tidak dijamin berdasarkan efektivitas biaya dan menyesuaikan rekomendasi terhadap keadaan individu. Mungkin akan dihapus. Organisasi yang mengevaluasi kualitas perawatan harus mempertimbangkan biaya dan manfaat yang perlu dilakukan sebelumnya menetapkan standar universal. Baik, sekian dan terima kasih. Ini hasil dari jurnal yang ketiga.